Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan partisipasi kerja. Menurut Stefan Infanko, Hamli Arif Yusuf 2018 mendefinisikan motivasi sebagai keinginan dan energi seseorang yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah sebab dari tindakan. Teori motivasi. Menurut Hasibuan 2014, teori motivasi adalah sebagai pertama, teori kepuasan konten teori yang memusatkan pada kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkan bertindak serta berperilaku dengan cara tertentu. Teori ini memusatkan perhatian pada faktor-faktor dalam diri orang yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Teori motivasi proses teori yang memusatkan pada bagaimananya motivasi. Teori motivasi proses pada dasarnya menjawab pertanyaan bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan perilaku individu-individu agar setiap individu bekerja sesuai dengan keinginan manajer. Teori pengukuhan reinforcement theory yang menitik beratkan pada cara di mana perilaku dipelajari. Teori-teori ini mendasarkan sebab dan akibat dan perilaku dengan pemberian kompensasi, misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat dipertanyakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Menurut Herzberg mengklaim telah menemukan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, yaitu pertama, hygiene factor yang meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antara pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Kedua, motivation factors yang dikaitkan dengan isi pekerja mencakup keberhasilan, pengakuan pekerjaan yang menentang peningkatan dan pertumbuhan dalam pekerjaan. Tujuan motivasi. Menurut Hasibuan 2014, tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatkan moral kepuasan kerja karyawan. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ketiga, mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. Keempat, meningkatkan kedisiplinan karyawan. Kelima, mengefektifkan pengadaan karyawan. 6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 7. Meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. 8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan 10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Jenis-jenis motivasi. Menurut Hasibuan, ada dua jenis motivasi, yaitu motivasi positif. Manajer motivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkatkan karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baiknya saja. Motivasi negatif. Manajer memotivasi bawahan dengan standar mereka akan mendapatkan hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam jangka waktu pendek
akan meningkatkan karena mereka takut mendapatkan hukuman. Tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang baik. Partisipasi adalah tanggung jawab karyawan yang didasari pada kesadaran penuh dalam mentaati dan mematuhi serta mengerjakan semua tugas pekerjaan yang baik. Dan partisipasi menurut Mathis and Jackson 2002, partisipasi karyawan adalah di mana karyawan dalam suatu organisasi memainkan peran lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip dalam mewujudkan motivasi dan partisipasi kerja. A. Prinsip partisipasi. Dalam upaya motivasi kerja, pegawai perlu diberikan kesempatan ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh pimpinan. Contohnya, semua perusahaan menginginkan adanya produk baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, maka di sini pegawai diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi, memberikan ide-ide tentang produk apa saja yang hendak diciptakan dan bagaimana prosedur pengerjaannya. B. Prinsip komunikasi. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi dan informasi antara atasan dan bawahan atau sesama pegawai harus terjalin dengan lancar agar pekerjaan pun berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan. Contohnya, pimpinan mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas, pegawai lebih mudah dimotivasi kerjanya. C. Prinsip mengakui andil bawahan. Pimpinan mengakui bawahan mempunyai andil di dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan pergakuan tersebut, pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya. Contohnya, dalam membuat suatu keputusan, pemimpin harus memberikan kesempatan dan mengikuti serta pegawai merasa benar dibutuhkan di perusahaan tersebut. Dan secara otomatis mereka akan termasuk motivasi untuk lebih giat bekerja dari partisipasi menuangkan ide-idenya. D. Prinsip pendelegasian wewenang. Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu akan mengambil keputusan terhadap pekerjaan yang dilakukannya akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pimpinan. E. Prinsip memberikan perhatian. Pimpinan memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai bawahan, maka secara tidak langsung mereka akan termotivasi bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Contohnya, memberikan kompensasi kepada karyawan yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan dorongan agar mereka semakin berpartisipasi dalam kerjanya. Itulah penjelasan dari saya tentang materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.